Okay, good morning everybody. Welcome again to my English language class, and today we are going to talk about listening skill, conversations, short conversation, long conversation, and talk. Jadi selamat pagi dan selamat datang semuanya di mata kuliah kita bahasa Inggris. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu listening skill dan listening comprehensions. Jadi di mana kita akan memperagakan nanti ya long conversation, short conversation, dan juga talk. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah berlatih untuk bagaimana caranya mengerjakan TOEFL test di exam English exam ya, dengan mendengar orang lain berbicara dan kita menyimak apa yang mereka sampaikan. Setelah itu kita mengisi jawabannya dengan memilih A, B, C, D ataupun E dengan jawaban yang tepat. Jadi apakah kalian memahami apa yang saya maksud dari saya meminta kalian untuk mendengar native speaker berbicara? Jadi jawabannya adalah saya ingin kalian terbiasa dan mampu mendengar orang lain berbicara ataupun orang asing ya berbicara dalam bahasa Inggris, dan kalian bisa menirukan bagaimana cara mereka mengucapkan dan juga bagaimana cara penulisannya. Dan itulah ke apa um, yang saya harapkan daripada kalian. So today I would like to give you the explanations about what is listening skill. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan mendefinisikan apa itu listening skill. So, jadi apa itu listening skill? Listening adalah pemahaman kita dalam mendengar bahasa Inggris, baik itu secara langsung ataupun melalui media seperti musik dan juga film ya. Listening merupakan materi yang penting dalam bahasa Inggris karena kita harus benar-benar mengetahui apa yang orang katakan pada kita. Jadi untuk dapat menguasai listening, kita harus benar-benar memahami kata-kata yang kita dengar. Mendengar tidak sama dengan menyimak, dan juga mendengar dalam bahasa Inggris itu hear ya. Sedangkan menyimak dalam bahasa Inggris itu listen ataupun listening ya. So, listening is an active and intersectional process in which listeners receive speech sounds and tries to attach meaning to the spoken word. The listener tries to understand the intended message of the oral text and to respond effectively to oral communications. Listening and hearing are considered different process. While hearing is considered as physical, passive, and a natural process, listening is physical and mental active and learned process, and it is defined as a skill. Although listeners can understand message presented at a rate of 380 words per minute, an average person speaks at a rate of about 150 words per minute. The following table shows the percentage of the use of the language skills with formal years of the training in daily life. Jadi, mendengarkan adalah proses aktif dan interaksional ya, di mana pendengar menerima suara ucapan dan mencoba untuk menambahkan makna pada kata yang diucapkan. Jadi pendengar mencoba memahami pesan yang dimaksud dari teks lisan untuk merespon komunikasi secara lisan dan secara efektif ya. Listening dan hearing dianggap sebagai suatu proses yang sangat berbeda. Jadi sementara hearing itu dianggap sebagai proses fisik, pasif dan juga alami, sedangkan listening adalah proses fisik, mental, proses aktif dan belajar dengan mendefinisikan sebagai suatu keterampilan. Jadi berbeda ya untuk listening dan hearing. Jadi meskipun pendengar dapat memahami pesan yang disajikan dengan kecepatan minimal 380 kata per menit. Jadi rata-rata orang berbicara dengan kecepatan sekitar 150 kata per menit. Jadi perhatikan untuk tabel berikut yang menunjukkan presentasi penggunaan keterampilan bahasa dengan tahun pelatihan formal dalam kecepatan dalam kehidupan, maksudnya kehidupan sehari-hari. So take a look of this table, percentage of communications table. Jadi perhatikan ya untuk presentasi komunikasi daripada tabel berikut ini ya. Writings 12 years 9%, reading 6 until 8 years 16%, speaking
1 until 2 years 13%, and listening 0 few years 45%. Jadi seperti yang kita ketahui di sini, untuk writing sendiri ya, ini ada masa formalnya itu 12 tahun dan persentase yang digunakan biasanya 9%. Reading 6 sampai 8 tahun itu persentasenya 16%. Speaking 1 sampai 2 tahun itu 30% ya. Listening 0 sampai beberapa tahun itu 45%. Jadi kita harus tahu ya untuk persentase minimal pencapaian yang biasa kita gunakan dalam formal education ya, ataupun formal kita dalam belajar mendengar, berbicara, reading ataupun membaca, dan juga menulis ya. So listening skill is the most used skill at the rate of 45%, and it does not require any formal years of training. Next, people spend 30% of daily life communication by speaking, and 1 to 2 years is necessary for formal training of speaking, while reading responded to 16% of the daily life language activities. And finally, writing occupies only 9%, and 12 years of formal education is required for its practice. Chelsea Murcia 2001. Jadi untuk keterampilan mendengarkan adalah keterampilan yang paling banyak digunakan dengan tingkat 45% ya, dan tidak memerlukan pelatihan formal bertahun-tahun seperti halnya berbicara, membaca, dan juga menulis. Selanjutnya, orang menghabiskan 30% komunikasi kehidupan sehari-hari dengan berbicara dan 1 ataupun hingga 2 tahun diperlukan untuk melalui pelatihan berbicara untuk formal ya. Jadi meskipun membaca sesuai dengan 16% aktivitas bahasa sehari-hari kita, biasanya ini untuk membaca ini kita gunakan 16%, dan tingkat pendidikannya itu biasanya 6 sampai 8 tahun ya. Dan juga yang terakhir itu menulis yaitu menempati 9%, dan pendidikan formalnya adalah selama 12 tahun. Jadi diperlukan untuk praktiknya. Ini menurut Chelsea Murcia tahun 2001 ya. Jadi di persentase ini yang paling banyak yang biasa digunakan adalah listening. Ya, jadi listening adalah suatu kajian yang harus kita benar-benar kita tekunkan untuk berlatih bagaimana caranya berlatih listening dengan cara mendengarkan musik, mendengarkan film ataupun yang berbahasa bahasa Inggris ya. Jadi saya tekankan kepada kalian untuk lebih tidak perlu kita belajar di luar ya, tetapi bisa kita gunakan alat-alat media seperti halnya film, musik, audio, dan sebagainya untuk melatih kemampuan bahasa Inggris kita. So, jadi pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, saya ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Mungkin kita sudah membahasnya pada pertemuan minggu kemarin. Jadi saya minta kalian untuk masing-masing dari kelompok itu kita akan membuat cara menggunakan percakapan, short conversation, long conversations, dan juga talk. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu long conversation, short conversation, dan juga apa itu talk. So mari kita bahas. So what is conversations? Jadi apa itu conversations? So conversations adalah dialog ataupun percakapan, ataupun yang biasa kita sebut sebagai conversations. Mungkin kalian sudah banyak mengetahuinya melalui media TV, film, YouTube, ataupun tugas yang sering kali saya berikan kepada kalian untuk berlatih bercakap dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini kegunaannya adalah melatih kemampuan berbicara kalian ke level yang lebih baik. Jadi agar kalian terbiasa pada saat menggunakan bahasa Inggris dengan spontan tanpa harus melihat teks ya. Jadi ada ataupun menghafalkan sesuatu.
Penggunaan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari mungkin terlihat lebih sedikit ya, jadi karena kita tidak sering menggunakan di acara formal. Adapun jika digunakan pada saat di kelas ataupun di acara penting lainnya seperti presentation atau sebagainya dalam penggunaannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi conversations ataupun percakapan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu short conversations, long conversations, dan juga talk ya ataupun perbincangan. Jadi yang short conversation adalah percakapan singkat, long conversation percakapan yang panjang, dan juga talk itu adalah perbincangan. Adapun kriteria definisi daripada short conversation, long conversation, dan juga talk di antara mari kita bahas sekarang. Jadi yang pertama, pada short conversation ataupun percakapan singkat, kita bisa melihat dicontoh pada saat kita mengerjakan conversations daripada TOEFL listening test pada pertemuan yang sebelumnya yang saya berikan ya. Dan pada percakapan singkat ini kalian dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menyimak percakapan singkat antara 2 ataupun sampai 3 orang ya. Dan menjawab pertanyaan yang ditanyakan, dan biasanya pada dialog yang terakhir ya, yang berhati-hati pada dialog yang terakhir adalah jawaban dari pertanyaan yang ada pada pilihan ganda ataupun soal yang ditanyakan. Jadi waktu kalian mendengarkan walaupun yang pertama waktu pas orang pertama kan kalian lupa kan, yang kedua juga lupa, pada saat yang terakhir percakapan yang terakhir itu harus kalian ingat apa yang dikatakan, dan waktu pas pertanyaan maka disitulah jawabannya. Yang kedua adalah long conversation ataupun percakapan yang panjang, di mana pada saat percakapan yang panjang jadi kita diharuskan untuk menyimak percakapan tersebut ya, dan secara hati-hati, lebih fokus ya, lebih fokus. Dan inti dari percakapan ini adalah kita harus mengetahui seberapa paham sih kita tentang dialog yang diberikan, ataupun seberapa paham sih dari dialog yang percakapan yang diberikan. Jadi intinya kita harus yang harus kita ketahui adalah hal-hal yang umum seperti apa sih topik yang dibicarakan, di mana tempat percakapan tersebut terjadi, siapa tokoh-tokoh yang terlibat, apa sih profesi mereka, apakah mereka guru, murid, ataupun pembeli dan penjual, dan sebagainya. Disitulah pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa ditanyakan pada soal long conversations. Dan yang terakhir adalah talk ya, di mana talk ini ataupun perbincangan ya, di sini ada perbincangan antara penyaji dan pewawancara ataupun narasumber ya. Jadi jika kalian masih bingung dengan talk, mungkin kalian tidak asing ya dengan perbincangan yang langsung untuk menjawab pertanyaan yang publik ingin ketahui. Contohnya mengundang tokoh yang lebih dipercaya dan dapat dikategorikan expert ya, ataupun yang lebih pengalaman gitu, seperti itu. Dan disitulah jawaban kita gali-gali dan dengan cara interview ataupun diwawancara, dan kita ulas kemungkinan apa jawaban dari pertanyaan yang biasa publik tanyakan. Biasa ini seperti contohnya selebriti ataupun artis-artis terkenal ya. Jadi seperti itu. Inilah talk. So jadi demikian untuk penjelasan saya dari short conversation, long conversation, dan juga talk. Oke, baik. Jika kalian mempelajari conversations, ada baiknya jika kalian mempelajari tentang pronunciations ya. Jadi apa itu pronunciations? Pronunciations ataupun pengucapan ya, pengucapan tidak boleh sama sekali diabaikan ketika kita belajar bahasa Inggris. Adapun jika kalian menggunakan alfabetnya, otomatis kalian harus menggunakan alfabet bahasa Inggris, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kebanyakan dari kita ya dalam mempelajari bahasa Inggris, kita selalu menggunakan alfabet bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk membaca bahasa Inggris ya, dan itu sangat keliru. Jadi jika kalian menggunakan alfabet bahasa Indonesia, maka di situ penyebutan kalian bakalan salah ya, tidak bakalan sama dengan pengucapan orang bahasa Inggris yang asli. Jadi usahakan jika kita menggunakan bahasa Inggris, maka alfabet yang kita gunakan bahasa Inggris juga.
Dan perbedaannya itu sangat nampak ya pada saat kita membaca alfabet bahasa Inggris. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Itulah perbedaannya. Jadi pada saat kalian menghafal huruf-huruf ini ataupun alfabet ini, usahakan kalian menggunakan bahasa Inggris dan jangan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya jika kalian menggunakan I dalam bahasa Inggris adalah I, tapi jika maksud saya bahasa Indonesia adalah I, tapi jika dalam bahasa Inggris artinya I. Sama juga dengan misalnya kita baca A dalam bahasa Inggris itu A, tapi dalam bahasa Indonesia itu A ya. Maka itu kita sebut sebagai perbedaan dalam penggunaan alfabetnya. Contohnya jika kita membaca kata wolf, W-O-L-F, wolf. Kalau jika kita menggunakan bahasa Indonesia bacanya tetap W-O-L-F, wolf seperti itu. Tapi jika kita menggunakan bahasa Inggris, kita bakalan lebih ditekankan ke stressingnya ya, stressing. Contohnya seperti ini, W-O-L-F, wolf, wolf. Lidah kita seperti menggantung dan kita permainkan otot lidah kita dan otot mulut di sini. Maka di sini kita belajar bagaimana caranya menggunakan pronunciation yang baik dan benar. Kita bisa belajar dengan cara banyak menonton TV, menonton film, ataupun mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi mari kita berlatih untuk pronunciations. Perhatikan untuk contoh plural nouns, verb in third person ya. Jadi the pronunciations of the word ending in S depend on the final consonant sounds. There are 3 ways to pronounce the S. Jadi ada 3 ya. Jadi tiga cara kita untuk mempronouncekan S ataupun cara mengucapkan S ya. Yang pertama inilah S, I dan Z ya, dan S ini dan Z. Contoh yang pertama, yang C ini rises, buses, boxes, prices, kisses, watches, dishes, changes. Ini adalah caranya bagaimana kita mengucapkan untuk I sini ya. Dan ini untuk voiceless ini, yang untuk sleep, box, hats, cliff, grass, dan myth ya, myth. Yang untuk Z ini voices, crabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, wears, gloves, dan plays. Dan inilah cara pengucapan untuk Z ini ya. Jadi intinya yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana caranya kita mengucapkan alfabetnya. Contohnya seperti ini. R-A-C-E-S, races. B-U-S-E-S, buses. B-O-X-E-S, boxes. P-R-I-Z-E-S, prices. K-I-S-S-E-S, kisses. W-A-T-C-H-E-S, watches. Jadi seperti itu ya cara kita menggunakan alfabetnya dan untuk pengucapan dalam pronunciation dalam bahasa Inggris. Jadi jika kalian belajar dari alfabet pertama, kalian tidak bakalan salah ya dalam pengucapan dalam bahasa Inggris. Intinya cara kita mengucapkannya adalah menggunakan lidah kita agak lekukan sedikit
dan ucapkan. Contohnya seperti ini, sleeps, sleeps. Jadi seperti itu, sleeps. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Jika kalian menggunakan bahasa Indonesia, maka pelafalannya bakalan salah dan juga pronunciationnya bakalan salah, dan kalian bisa keliru dalam penggunaan bahasa Inggris ya. Dan untuk jika kalian mendengar orang asing dalam berbicara dalam bahasa Inggris, kalian pun keliru karena sungguh berbeda ya dalam bacaan dan juga pengucapan. Jadi seperti itu. Baik, jadi perhatikan contoh daripada short conversations atau percakapan singkat berikut ini ya. Oke, mari kita putar. Making a phone call. Hello. Good morning. Is Albert there? This is Al. Al, this is Bob. What are you doing? Bob? I'm sleeping. What time is it? It's 8 a.m. Time to rise and shine. 8 a.m.? Huh? Oh no, I'll be late for work. No. Today's Saturday. You do not have to work today. Oh. Saturday. That's right, no work today. Oh, that's good. Hey, are you free today? Well, today is Saturday. Yeah, I'm free. Would you like to do something together today? That sounds good. What do you want to do? I don't know. What do you want to do? Well, I don't know either. Why don't you come to my house and we'll think of something? Okay. I'll be there in about an hour. Okay. See you later. See ya, Al. Good morning. Is Albert there? What are you doing? Hey, are you free today? Would you like to do something together today? That sounds good. What do you want to do? Why don't you come to my house and we'll think of something? Okay. I'll be there in about an hour. Baik, begitulah gambaran untuk short conversations. Untuk long conversations dan juga talk itu tidak jauh berbeda ya. Hampir sama juga dengan short conversation. Jadi bagaimana pun itu percakapan dalam bahasa Inggris tersebut jika kita memahami dari short conversation ini, maka kita paham dengan long conversation dan juga talk juga ya.